Presiden Joko Widodo menyatakan ingin didampingi menteri yang berani dan bisa bekerja cepat. Jokowi pun pernah menegur sejumlah menterinya karena dinilai tidak mencapai target kerja. Dan berikut beberapa menteri kabinet kerja yang pernah ditegur oleh Jokowi. Yang pertama kita lihat di tahun 2015 ada Indroyono Susilo. Pada tahun 2014 persisnya Oktober 2014 Indroyono Susilo dipercaya Jokowi untuk menjabat di posisi baru yaitu Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman oleh Presiden Joko Widodo. Ini juga sebagai wujud komitmen Jokowi ketika itu untuk menggencarkan pembangunan berlandaskan maritim di Indonesia. Karena Jokowi ingin mengembalikan kejayaan maritim seperti saat zaman Kerajaan Sriwijaya dulu. Namun ternyata ada hal yang mengganggu sehingga harus ditegur oleh Presiden Jokowi. Seperti misalnya lamanya waktu tinggal kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang berkisar antara hingga 5,5 hari. Ini tidak menggembirakan bagi Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya Indroyono Susilo dipecat begitu, diberhentikan dari posisi Menko Maritim oleh Presiden Jokowi pada 12 Agustus 2015. Lalu pada tahun 2016 sebetulnya juga dua kementerian pernah mendapat rapot merah dari BPK karena laporan keuangannya. Ini juga mendapatkan teguran dari Jokowi ketika itu ada dua kementerian yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Ke tahun 2017. Di 2017 ada Amran Sulaiman yang disentil oleh Jokowi yang dianggap terlalu banyak membuat aturan yang malah dapat menghambat usaha pertanian. Lalu di tahun 2019 ini yang terkini persisnya pada 8 Juli ketika itu Ratas ada laporan mengenai neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Mei 2019 yang defisit hingga 2,14 miliar dolar Amerika. Defisit migas ini memang kerap menjadi biang kerok defisit neraca perdagangan. Jokowi menyatakan bahwa hati-hati di migas, Pak Menteri SDM disebutkan yang berkaitan dengan itu, lalu Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena yang paling banyak ada di situ. Ini diminta Rini Sumarno, Menteri BUMN dan Ignatius Jonan, Menteri SDM agar memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas. Sebetulnya untuk impor pada bulan Juni tercatat turun, namun masalahnya ekspornya juga ikut turun, bukan malah meningkat. Buruknya kinerja ekspor dan melejitnya impor sehingga berujung pada defisit neraca dagang Indonesia. Ekspor Indonesia sendiri dari Januari hingga Mei mengalami penurunan sebesar 8,6%, sementara impornya turun sekitar 9%. Untuk ekspor turun nilainya sekitar 68,46%. Ketika itu Jokowi bahkan tidak ragu-ragu menyebutkan salah satu akar masalah dari loyonya ekspor karena tidak lepas dari kurangnya insentif yang diberikan pemerintah kepada para eksportir. Dan ini juga secara tegas menurut catatan kami adalah yang keempat kalinya Jokowi secara terbuka di Ratas begitu memperingatkan masalah current account deficit di depan publik. Kepala negara mengaku sudah tidak memiliki beban untuk hal ini. Dan masih ada sejumlah menteri lagi yang sempat disentil oleh Jokowi karena kinerjanya dianggap tidak menggembirakan. Karenanya di periode keduanya Jokowi menyatakan ingin memiliki menteri yang berani, bisa bekerja secara cepat dan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Rekan saya Ade Mulia akan membahas lebih jauh mengenai menteri-menteri yang diinginkan oleh Jokowi ini. Ade, silakan. Baik, terima kasih Ani Rahmi dan juga pemirsa. Dalam pidato pemaparan visi dan misi untuk Indonesia 5 tahun ke depan, Presiden Joko Widodo menyatakan butuh menteri yang berani melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Pernyataan Jokowi ini sekaligus tantangan bagi siapa saja yang nanti dipilih sebagai menteri harus siap bekerja keras. Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus. Pagi Adik. Mas Agus, selain berani katanya menteri atau kementerian atau lembaga apapun itu namanya menurut Presiden Jokowi harus semakin sederhana, sehat, simpel, lincah, tidak berbelit dan tidak membuat hambatan. Memangnya ada lembaga dan kementerian yang bisa menjadi role model untuk semua indikator ini saat ini? Ya terpecah-pecah ya, tidak ada kementerian yang khusus sesuai dengan keinginan Presiden. Makanya Presiden kan menginginkan seperti itu. Tapi untuk jadi menteri kan menurut saya ini, satu dia harus berintegritas tinggi, itu harus. Dua, dia punya leadership. Tiga, dia smart, sehingga tadi keinginan Presiden terpenuhi cepat dan sebagainya. Yang keempat sudah kenyang. Artinya sudah kenyang, dia tidak mencari pekerjaan untuk mencari uang. Jadi dia hanya untuk mengabdi pada negara. Jadi kalau belum kenyang ini yang berbahaya karena terkait dengan integritas. Jadi kalau kita kan lihat juga parpol juga mengajukan beberapa nama begitu ya. Artinya sosok-sosok itu ada juga di
parpol atau memang hanya Ada di pasti ada profesional? lah ya. Saya tidak menafikan, tapi ada pasti orang-orang seperti itu. Memang kalau yang saya sebutkan tadi itu kesannya sempurna, tapi yang penting sekarang adalah integritas dulu. Integritas seperti apa? Kalau integritasnya baik kan dia tidak mungkin pikir macam-macam kecuali bekerja. Dia harus punya leadership, harus. Sekarang banyak menteri tidak punya leadership, ya kan? Nah itu penting karena harus membimbing, memimpin lembaga birokrasi yang juga tidak mudah dan jumlahnya besar dan tidak bisa dipecat. Tapi nanti ini akan bisa dipecat nih PNS, hati-hati saja. Ya kan, smart artinya dalam waktu hitungan 1-2 bulan dia sudah paham apa yang harus dia kerjakan di KL tersebut, di kementerian atau lembaga. Gitu. Tapi ada yang salah tidak? Kalau sepengetahuan saya kan tolak ukur kinerja kementerian dan lembaga hanyalah penyerapan anggaran saja. Sekarang sejauh sih ini. begitu, tapi harusnya tidak ya, lagi harus diatur juga bahwa selain penyerapan itu juga Output, tadi ya? indikator-indikator tadi import, ekspor, menghasilkan apa dan sebagainya. Dan sekarang kan kementerian saya agak khawatir periode sekarang ini kementerian juga didorong seperti perusahaan, artinya harus ada PNBP-nya meningkat itu pendapatan gitu ya, kan pajak itu pendapatan meskipun dia bukan pajak. Jadi kementerian didorong seperti dia harus punya proyek pendapatan, itu yang juga agak berbahaya dan menurut saya sebaiknya kementerian tidak lagi melakukan seperti itu, tetapi betul-betul mengatur, membereskan negara ini dengan baik. Yang mengerjakan proyek itu biar saja, apakah itu BUMN-nya, apakah itu swasta, jangan dibebankan kepada kementeriannya. Oke, kalau kita bicara tadi lembaga atau kementerian yang bisa jadi role model kan katanya tidak ada yang lengkap begitu. Tidak lengkap, saya keinginan presiden tadi ya. Tapi leadershipnya nih, tokohnya atau mungkin menterinya mana yang kemudian bisa jadi mungkin bisa jadi acuan untuk kemudian. Gini, ini sekarang kan dalam masa pemilihan presiden mengambil menteri. Kalau saya sebut nama nanti nggak bagus kan, dibilang saya tim sukses lagi. Bukan, role model yang selama ini sudah ada. Ya role modelnya ada yang ini tadi, yang leadershipnya bagus. Yang sesuai ritme Jokowi. Ritme Jokowi ya, tentu leadershipnya bagus. Dia nurut, tetapi dia bisa menolak, bisa mendebat. Jadi ketika dia ditarget oleh presiden, saya mau ini kerjakan. Ada yang bilang siap Pak, tanpa mikir siap Pak. Nanti keluar ditanya oleh wartawan doorstop, dia cerita macam-macam karena itu perintah presiden. Padahal kan presiden tidak punya pemikiran yang detail. Jadi dia memerintahkan Anda terus lurus. Harusnya menteri, ya Pak, saya minta waktu 1 minggu, minggu depan rapat kabinet saya akan paparkan. Dia kasih 3 alternatif. Oke, Pak yang ini begini, efeknya begini, Bapak silakan pilih yang mana. Itu lebih baik menurut saya. Oke, kalau kita lihat beberapa poin ya, soal membangun infrastruktur akan tetap dikerjakan, akan tetap digeber. Harus. Lalu kemudian investasi, SDM, dan juga memberikan ruang bagi putra-putri terbaik bangsa ke depan. Artinya di sektor-sektor ini kalau Anda sendiri melihat ada kurangnya di mana nih yang kemudian harus segera diperbaiki secara sistem dan juga secara leadership. Oke, karena yang pertama adalah infrastruktur. Saya mohon ke depan, tolong dievaluasi dulu nih infrastruktur yang 4 tahun atau 5 tahun sekarang pertama ini seperti apa. Banyak sekali kurangnya, ya kan? Baik secara safety-nya, secara security dan sebagainya itu harus direview dulu. Apakah betul bangun pelabuhan di ujung sana itu bermanfaat? Adakah kapal yang mampir? Kalau dia kapal mampir, apakah dia kembalinya untuk kembali ke tempat asalnya membawa juga komoditasnya? Itu perlu direview. Kemudian misalnya target pariwisata kan tidak masuk. Ini mau diapakan? Kesalahannya banyak sekali yang bisa di review dulu. Pokoknya semuanya harus direview nanti sehingga melanjutkannya itu lebih enak. Jadi kalau ditanya oleh Anda atau teman-teman wartawan, jelas kurang ini kita perbaiki ini. Kurang jangan bikin baru tanpa melihat yang sebelakang. Itu yang biasanya repot. SDM juga akan menjadi fokus ke depan. SDM-nya memang kurang kira-kira kan apa yang akan kita. menjadi fokus dari Pak Jokowi dan kira-kira butuh sosok seperti apa dan kementerian harus seperti apa? Ya tentu tadi saya katakan dia harus smart. Jadi dia duduk di situ. Pertama dia punya integritas lah. Kemudian dia punya leadership karena harus memimpin sekian ribu orang. Ketiga dia harus smart, cepat. Jangan terlalu lama mempelajari ini apa yang mesti dilakukan. Nah sekarang yang 5 tahun sekarang ini, menteri ini banyak merekrut tenaga ahli. Banyak merekrut staf khusus. Yang juga nggak jelas kadang-kadang tugasnya apa, keahliannya apa. Mungkin dari parpol bisa juga. Bisa jadi, atau teman-temannya. Yang justru kadang-kadang jangan-jangan dia malah jual beli proyek gitu-gitu. Nah ini yang harus dikurangi atau diteliti lagi. Siapa yang harus jadi tenaga ahli, siapa harus jadi staf khusus, dan seterusnya. Yang bukan reguler dari PNS, dari karir. Gitu. Secara peraturan apakah juga harus kemudian melarang atau membatasi jumlah staf khusus segala macam itu? Menurut saya diatur secara rigid juga tidak, tapi harusnya kan staf-staf khusus ini atau tenaga ahli kan membantu menteri. Nah makanya saya katakan menteri harus smart. Karena membawa ini juga tidak semua orang
bisa jadi penasihat yang baik. Kadang-kadang kan dia mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi dalam nanti menteri-menterinya kalau dia mau bawa gerbong tuh gerbongnya harus bermutu gitulah. Jadi betul-betul bisa meringankan beban pimpinan KL ini. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti sosok-sosoknya begitu ya. Karena Ya, kita belajar. tunggu aja. Tapi akan ada resistensi tidak? Artinya dengan perampingan harus sederhana, harus pasti simpel. adalah. Ini kan dinamika politik. Selama ini Bima. 4 tahun 5 tahun ini sudah ada resistensi dari kalangan birokrasi karena memang banyak juga yang kemudian jatah yang berkurang. Iya, makanya kan waktu pemilu kan juga berkurang dari PNS dan BUMN kan, karena Ini itu akan kan jadi dipotong. tantangan ke depannya. Menurut saya iya, dan Presiden harus lakukan itu kalau kita mau lebih baik. Katakan 5 tahun belakang, sekarang Pak Jokowi tidak punya beban apapun, hajar saja. Tentu situasi politik, keamanan diperhatikan lah. Baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio dengan ulasannya di Metro Pagi Prime Time.